Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengawali pembelajaran kali ini dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan doa untuk memulai pelajaran ya. Semoga Allah meridhoi kita, memudahkan kita dalam memahami materi pada video pembelajaran kali ini. Kemarin ketika PTS, kita masih belajar pada materi apa? Persamaan trigonometri ya. Jadi ada banyak bentuknya, banyak macamnya. Tapi kita sudah belajar yang pertama, itu bentuk trigonometri AX sama dengan B. Nah, di video ini kita akan belajar bentuk yang kedua, yaitu bentuk cos X plus A plus minus cos X min A sama dengan C, dan X plus A plus minus sin X min A sama dengan C. Tapi sebetulnya, kembali lagi boleh diingatkan, untuk rumus umumnya, karena memang ini rumus yang sangat baku untuk, atau rumus bukan yang baku, rumus yang akan terus digunakan pada persamaan trigonometri. Jadi untuk sin X ada X1 X2, cos X juga X1 X2, untuk tan X hanya ada X. Nah, rumus ini sebisa mungkin diingat gitu, dipahami, karena ini akan digunakan terus. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke materi kita hari ini. Bismillah. Kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar persamaan trigonometri. Yang pertama, yang apa? Bentuk umum dan bentuk trigonometri AX sama trigonometri BX. Nah, selanjutnya kita yang kedua, yaitu persamaan trigonometri dengan bentuk cos X plus A plus minus cos X min A sama dengan C, dan sin X plus A plus minus sin X min A sama dengan C. Kok panjang banget ya, Bu? Tapi kalau kita perhatikan, coba kalian buka-buka rumus-rumus yang sudah diberikan. Ini sebetulnya sama dengan rumus apa? Kita tulis ya. Nah, coba dibuka-buka rumusnya. Cos plus cos, di mana ini X, ini A. Di sini berarti apa? Cos X kali cos A. Jadi ini merupakan rumus perkalian fungsi trigonometri. Dibuka lagi ya catatannya ya. Berarti kalau cos min cos, waktu itu apa? Min 2, oh ini duanya, jangan lupa. Min 2 sin X dikali sin A. Kan dari sini X sama A-nya dari sini ya. Kalau sin plus sin 2 sin X dikali cos A, sedangkan untuk sin min sin berarti 2 ini apa? Cos X dikali sin A. Jadi memang materinya tuh untuk trigonometri memang ini dipakai-pakai terus. Jadi ini kalau kita nanti ketika ketemu soal yang seperti ini diubah menjadi rumus perkalian. Masih nggak paham ya? Coba kita ke contoh soal supaya ada gambaran. Nah, ini untuk contoh soalnya ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X plus 210 derajat ditambah sin X min 210 derajat sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita apakan kira-kira? Kemarin kalau di persamaan trigonometri, kan syarat rumus umumnya apa? Dimana nanti berbentuk sin X sama dengan sin alfa gitu kan, atau cos X sama dengan cos alfa, atau tan X sama dengan tan alfa. Nah, maka kita harus mengubah bagian sini menjadi sin, karena ini emang sin kan pakainya kita bawa menjadi sin seorang diri gitu. Gimana caranya? Nah, ini kita gunakan rumus ini. Di sini sin X
plus 210 derajat tambah sin X minus 210 derajat. Jadi kan sin tambah sin. Berarti apa? 2 sin X kali cos A. Ya kan? Kita ubah 2 sin X-nya berapa di sini? Tetap X ya. Dikali cos A. A-nya 210 derajat. Cos 210 derajat. Sama dengan setengah akar 3. Sampai sini paham ya? Jadi mengubah ini ke sini itu menggunakan rumus perkalian fungsi trigonometri. Kenapa diubah? Karena kita akan menyederhanakan menjadi sangat sederhana, nggak sepanjang ini. Nah di sini selanjutnya kita apakan? Kita akan mau membuat sin X-nya kan. Jadi kita harus mengubah 2 dan cos 210 derajat. Cos 210 derajat itu berapa? Jadi kita mencari nilai cos 210 derajat. Dia istimewa enggak? Hampir ya. Tapi dia lebih dari 90 derajat. Maka kita mencarinya menggunakan kuadran. Nah, jadi ini dipakai terus materinya. Oke, kita coba cari menggunakan kuadran. Di sini ya. Kelihatan nggak? Cos 210 derajat. 210 derajat itu masuk kuadran berapa? Dia lebih dari 90 derajat. Berarti kuadran 3, ya. Kuadran 3. Kita mengubahnya 90 plus ya. Plus berapa? 30 derajat. Sama dengan cos di kuadran 3, dia negatif apa positif? Negatif. Pakainya 90, berarti cos berubah jadi sin enggak? Enggak ya, karena kita menggunakan 180 derajat. Berarti tetap cos. Nah, di sini baru kita gunakan 30 derajat. Jadi di sini min cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Berapa yo? Min, kayak ini tetap min ya. Min cos 30 berarti setengah akar 3. Sampai sini paham ya? Menggunakan kuadran, ini udah materi kemarin. Semoga kalian sudah memahami. Nah, maka di sini kita punya 2 sin X dikali kurungnya jangan lupa. Kenapa? Takutnya nanti salah hitung. Min setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Berarti kalau kita ubah menjadi 2 sin X sama dengan, kan di sini setengah akar 3 nih. Ini kan kalau kita pindah kan jadi pembagian. Bagi setengah akar 3 gini boleh ya. Oke, sampai sini coba dipahami. Jadi di sini dalam mengubahnya kita menggunakan rumus perkalian. Jadi ini bentuknya adalah rumus perkalian. Nah, nanti di sini hati-hati karena yang namanya persamaan akan sering-sering menggunakan kuadran. Nah, jadi dipahami, banyak-banyak latihan supaya terbiasa gitu. Sampai sini, di sini pakai rumus baku dari persamaan trigonometri. Kuncinya di sini ya. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Kita coba ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari cos X
plus setengah pi. Min cos X min setengah pi sama dengan akar 2. Untuk X dari 0 sampai 2pi. Kemarin 1pi berapa derajat? 180 derajat. Nah, sekarang berarti ini sama aja berapa? 360 derajat ya kan, karena 2pi. Nah, sekarang kita apakan? Sama ya, kembali ke rumus baku persamaan trigonometri. Di sana bahwa kita mengubah, kalau sin ya berarti sin X sama dengan sin alfa. Ingat-ingat rumusnya itu baku banget. Cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa. Nah, berarti di sini kita mengubah menjadi apa? Di sini cos min cos. Jadi cos bu. Belum tentu. Karena kembali lagi, kita ubah dia cos min cos ini menggunakan rumus perkalian. Kemarin di rumus perkalian, kalau cos min cos itu rumus perkaliannya apa? Min 2 sin kali sin. Coba dibuka bukunya yang kemarin. Gitu ya. Di sini sinnya X-nya X, A-nya setengah pi. Loh, bukan ini plus, ini min. Loh, kan yang kita perhatikan siapa? Nilainya, ya kan? Dipahami ya. Karena ini materi kemarin sebetulnya sama dengan akar 2. Oke, sekarang sin setengah pi. 1pi 90 derajat. Kalau setengah pi berarti 90 derajat. Maka sin 90 derajat itu berapa nilainya? Sin 90 derajat. Berapa? 1. Nah, kita punya min 2 sin X dikali 1 sama dengan akar 2. Biar rapi gini deh. Nah, jadi kalau kita satu kan sama dengan 1 ya kan? Sekarang kita membuat menjadi sin X sama dengan, berarti kita memindahkan min 2 ke sini. Jadi apa? Ada yang kepikiran jadi penjumlahan. Salah ya? Di sini apa? Hubungannya perkalian. Maka kalau dipindah di sini, tinggal sin X, dia akan menjadi akar 2 per min 2. Atau kalau kita tulis sin X sama dengan min setengah X gini, boleh, min setengah akar 2 gini, boleh gitu ya. Nah, sekarang kita ubah bagian sininya. Min setengah akar 2. Karena ini sin, kalau misal kita buat gini bisa ya. Min setengah akar 2. Kalau setengah akar 2 itu sin berapa sih? Sin 45 kan? Oh, kalau kita buat min sin 45 derajat gini, boleh ya? Jadi kan ini ada minnya. Sedangkan setengah akar 2 itu sin 45. Jadi kalau minnya kita keluarkan kayak gini boleh ya? Berarti di sini sin X sama dengan min sin 45 derajat. Sudah selesai belum? Belum. Kita perhatikan di sini syaratnya apa? Sinnya harus positif. Di persamaan trigonometri, sinnya harus positif, tapi ini negatif. Kita ubah menjadi apa? Kita ingat-ingat materi kosinus yang kebal. Kalau kosinus itu kebal, kalau sin itu enggak kebal, maka dia boleh dipindahkan minusnya. Jadi gimana? Sin min 45 derajat. Nah, seperti ini sangat boleh. Jadi ini hanya berlaku untuk selain cos dan sekan, ini boleh. Tapi kalau cos dan sekan nggak boleh. Terus gimana pakai kuadran? Tapi kita nggak usah takut, kita sekarang materi ini. Nah, di sini kita sudah mengubah min sin 45 derajat menjadi sin 45 derajat. Ingat ya, ini mengubahnya pakai cara di video tentang kosinus yang kebal. Oke, sampai sini ya. Ada sin X sama dengan sin alfa, dengan alfanya min 45 derajat. Nah, sekarang kita masukkan rumus umum persamaan trigonometrinya. Jadi di sini dia X, ini alfa ya. Oke, oh ini kok sin lagi, ternyata nggak apa ya. Sin
X sama dengan sin min 45 derajat. Oke, berarti kalau gitu X1-nya sin ya, untuk sin ya, alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya berarti ini, min 45 derajat plus K kali 360 derajat. X2-nya, tak boleh kurangin dulu. X2-nya berarti 180 derajat min alfa ya kan rumusnya. Dibuka bukunya yang kemarin. Berarti kan 180 derajat min sama min. Berarti kan ini min gini kan. Berarti kan min sama min jadi plus. Nah, berarti ini berapa? 225 derajat. Nah, berarti ini untuk X2-nya. Nah, sekarang kita mengorbitkan nilai K. Yo, untuk K sama dengan 0. Berarti X1-nya berapa? Kalau K-nya ini 0, berarti dia ya tinggal min 45 derajat. X2-nya 225 derajat ya. Sekarang kalau K sama dengan 1, berapa ini? Oh, yang itu ya. 360 derajat kurangi 45, berarti X1-nya sama dengan, ini kan 1 ya kan, tinggal dikurangkan berarti 315 derajat. X2-nya sama dengan, besar ya nilainya ya, 585 derajat. Nah, kita cek dari 0 sampai 360 derajat. Berarti yang memenuhi yang mana? Ini tidak memenuhi ya kan, karena dia negatif, kurang dari 0. Ini memenuhi, tidak memenuhi. Oke, jadi jawabannya dua ini ya. Tapi karena soalnya menggunakan pi, coba kita ubah dua nilai ini menjadi pi. Gimana cara ngubah pi? Berarti kan 225 dibagi 180 ya, dikali pi. Sama dengan berapa ini? Oke, kita bagi dengan 45 ya. Kalau dibagi 45 berarti ini 5 ya, yang ini 4. Berarti dia jadinya 5/4 pi. Nah, sedangkan yang 315, ini enggak kelihatan nih 4 ya. 315 ini derajatnya lupa. Per 180 derajat dikali pi dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 45 juga ya. Jadi kalau belakangnya 5 paling enak emang dibagi 45. Berapa ini? Bagi 45 berarti 8 atau 7? 7 ya. Ini 7 bagi 45 ini 4. Jadi ini 7/4 pi. Sehingga jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan 5/4 pi, 7/4 pi. Nah, ini jawabannya ya. Dan sebetulnya materi persamaan trigonometri itu sebetulnya cukup monoton kalau menurut Bu Alin. Kenapa? Karena kita pakainya rumus ini lagi. Dia itu membutuhkan kelincahan karena ngitungnya banyak. Ya kan? Ngabisin waktu banget, padahal sebetulnya emang gampang. Nah, dilatih terus di berbagai soal. Cuman setelah Bu Alin cek ya di buku kalian yang buku matematik itu untuk soal yang sebab ini itu kurang banyak. Coba ntar kalau Bu Alin ini cari buku lain, Bu Alin akan memberikan latihan ya. Latihan tolong dikumpulkan karena yaitu semakin berlatih semakin bisa, semakin terbiasa. Dan ingat, karena latihan sifatnya boleh saling diskusi dengan teman, tapi tetap ya ingat ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini dulu contoh soalnya, 2 saja. Selanjutnya akan diberikan latihan yang nantinya dikumpulkan. Oke, itu dari Bu Alin. Akhiri, minta maaf untuk segala salah. Semoga
kalian bisa memahami materi yang Bu Alin berikan. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.